Syekh Syarwani atau yang lebih dikenal dengan Guru Bangil, nama lengkapnya adalah Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Syarwani bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Solih bin Thohir bin Syamsuddin bin Saidah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ibunya bernama Hije Ulik binti H. Abdul Goni bin H. Abdul Rahim bin H. Abu Suud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin. Beliau lahir tahun 1915 M1334H, di Kampung Melayu Ilir, Martapura. Di kota Bangil inilah Guru Bangil menikah pada usia sekitar 30 tahun. Beliau memiliki beberapa istri. Istri pertama bernama Bintang binti Abdul Aziz, istri kedua bernama Gusti Maimunah dan istri ketiga bernama Fauziah. Dari hasil perkawinannya dengan beberapa istrinya ini beliau mendapatkan 28 anak. Dari ke-28 anaknya itu, Kiai Haji Kasiful Anwar, anak tertua yang berprofesi sebagai dosen IAIN Sunan Ampel, yang kemudian menggantikan posisi beliau di pesantren Datuk Kalampayan. Beliau wafat pada hari Senin malam Selasa tanggal 13 Safar 1410 per 11 September tahun 1989, sekitar jam 19 di usia 74 tahun. Dan dimakamkan di pemakaman Al-Hadad Daur Bangil, dekat kubah makam Habib Muhammad bin Jafar Al-Hadad. Lokasi itu tak jauh dari pondok pesantren yang dibinanya di Bangil, Jawa Timur. Pendiri pondok pesantren Datuk Kalampayan Bangil ini, pada usia mudanya setelah mendalami ilmu agama di pondok pesantren Darussalam Martapura pimpinan Syekh Kasiful Anwar Al-Banjari, kemudian beliau bermukim di Bangil untuk menuntut ilmu kepada ulama-lama besar seperti Kiai Haji Muhdor Gondang, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan, dan Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil. Pada usia 16 tahun, beliau bersama sepupunya Syekh Al-Mufasir wal Muhadis Anang Syaroni Arif pergi ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu agama kepada ulama besar di sana dalam pengawasan dan bimbingan penuh Syekh Muhammad Kasiful Anwar Al-Banjari. Di sana beliau berguru dengan sejumlah ulama besar antara lain, Asyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hasani Al-Madani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi Al-Madani, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Al-Dagistani, Syekh Syafi'i Al-Kodahi, Syekh Sulaiman Ambon serta Syekh Muhammad Ahyat Al-Buguri Al-Batawi. Lebih dari 10 tahun beliau mengaji di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah ini. Beliau dikenal oleh para kawan-kawan ngaji dan guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan tawadu. Beliau dan Kiai Haji Syaroni Arif disebut dengan dua mutiara dari Banjar. Beliau mendapat kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram beberapa tahun lamanya. Di Makkah beliau mendapat ijazah Thorikot An-Naqsyabandiyah dari Syekh Umar Hamdan, dan Thorikot Al-Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Guru-guru Syekh Muhammad Syarwani saat menuntut ilmu di berbagai tempat hingga ke Mekah antara lain, Kiai Haji Muhammad Kasiful Anwar Al-Banjari, paman beliau sendiri, Al-Qodhiha Muhammad Toha Kiai Haji Ismail Hatib, dalam pagar. Kiai Haji Muhdor Gondang Kiai Haji Bajuri Bangil Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil Asyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hasani Al-Madani Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi Al-Madani Syekh Muhammad Arabi Syekh Hasan Masyad Syekh Abdullah Al-Buhari Syekh Saifullah Al-Dagistani Syekh Syafi'i Al-Kodahi Syekh Sulaiman Ambon Syekh Muhammad Ahyat Al-Buguri Al-Batawi Syekh Ahyat Bogor Syekh Ali Al-Banjari. Setelah mengaji di Mekah, beliau pulang kampung dan membuka majlis di rumah dan mengajar di alma maternya yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura pimpinan Syekh Muhammad Kasiful Anwar Al-Banjari, paman beliau sendiri. Pada tanggal 27 Rajab 1390H bulan September tahun 1970 beliau mendirikan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan di Bangil. Salah satu santri pertamanya adalah Syekh Muhammad Asad bin Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari. Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, nama yang diambil untuk mengambil berkah julukan datuknya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para santrinya banyak berasal dari Banjar hingga pondok pesantren itu sendiri sering disebut Pondok Banjar. Putra beliau yang menjadi penerus beliau adalah Kiai Haji Kasiful Anwar. Murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama terkenal adalah Syekh Muhammad Asad bin Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Abdurrahim, Kiai Haji Abdul Mukti Kiai Haji Khairan Prof. Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, pimpinan pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan, Kiai Haji
Muhammad Syukri Unus, pimpinan MT Sabilal Anwar Al-Mubarak Martapura, Kiai Haji Zaini Tarsyid, pengasuh Majelis Ta'lim Salafus Soleh Tunggul Irang Martapura, Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, Guru Ayan Rantau Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kiai Haji Syafi Lukman, Tulung Agung, Kiai Haji Abrar Dahlan, Sampit, Kalimantan Tengah, Kiai Haji Safwan Zuhri, Kutai Kertanegara. Riwayat Organisasi Muhtasyarnu karya-karya beliau Az-Zahiratus Saminah Liyahlil Istiqomah Risalah Salat Tuntutan Pelaksanaan dari Takbir hingga Salam Qasidah Burda Imam Al-Bushiri Pengasuh Pesantren Datuk Kalampayan Guru Bangil bernama lengkap Syekh Muhammad Syarwani bin H. Abdan. Dulu beliau pernah hendak diangkat menjadi Qodhi Hakim di Martapura, akan tetapi beliau tidak mau. Beliau malah memilih hijrah ke Bangil. Akhirnya yang menjadi Qodhi di Martapura saat itu adalah Guru Hussein Qodri. Guru Bangil adalah seorang ulama mastur, wali yang tersembunyi, berbeda dengan murid beliau yaitu Kiai Haji Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul yang menjadi ulama masyhur. Dulu Guru Bangil juga pernah berjualan di toko di Bangil sampai-sampai orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Salah satu guru dari Guru Bangil yaitu Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Sepuh Jawa Timur, menyarankan supaya Guru Bangil muncul dan mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Karena disuruh sang guru, barulah Guru Bangil mau muncul dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid. Sejak saat itulah Guru Bangil banyak yang tahu bahwa beliau adalah ulama besar atas arahan Kiai Hamid Pasuruan. Awalnya hanya Kiai Hamid saja yang tahu bahwa Guru Bangil ini adalah seorang waliullah. Kiai Hamid Pasuruan adalah salah satu guru utama dari Guru Bangil. Kiai Hamid yang bernama lengkap Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Basyaiban. Beliau adalah seorang wali dan ulama besar. Serta beliau adalah zuriatnya Rasulullah SAW, golongan habaib. Jika Kiai Hamid tidak menyuruh Guru Bangil muncul maka sampai akhir umur Guru Bangil tidak ada yang tahu di Bangil bahwa Guru Bangil adalah seorang ulama besar. Guru Bangil adalah khalifah dari guru beliau yang bernama Said Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Guru Bangil juga merupakan Syekh Murabi Mursyid dari Guru Sekumpul. Apa-apa masalah hidup dan kebaikan, Guru Sekumpul selalu lapor kepada Guru Bangil bagaimana cara menggunakannya. Guru Bangil adalah sahabat dari Syekh Yasin Padang. Guru Bangil merupakan keponakan dari Syekh Muhammad Kasiful Anwar bin H. Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura periode ketiga. Beliau juga sempat mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Salah satu karomah Guru Bangil adalah setiap tahunnya pada saat acara hail beliau, para jamaah yang datang selalu bertambah di setiap tahunnya. Dan salah satu keistimewaan Guru Bangil adalah beliau dimakamkan di pemakaman para habaib bermarga Al-Hadad di Dawur, Bangil.